Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini bersama saya, Esther Solihin. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menerima tantangan dari saya untuk kita lakukan pada hari ini. Tantangannya adalah, cobalah membuat kebaikan pada orang lain yang ada di sekitar kita, 3 kebaikan. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian, hanya 3 saja. Terserah Bapak dan Ibu dan saudara sekalian hendak melakukannya dan melakukan apa saja dan kepada siapa saja. Tetapi firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk renungan harian hari ini saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi dan bermurah hati sepertinya adalah tindakan yang sederhana. Tetapi ternyata memberi juga adalah tindakan yang cukup merepotkan. Kadang untuk melakukan tindakan bermurah hati begitu banyak pertimbangan karena bermurah hati itu ternyata cukup merepotkan, apalagi menyangkut sejumlah uang dan harta benda. Bermurah hati bisa menjadi perdebatan bahkan perseteruan. Tetapi mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia adalah sebuah jemaat kecil. Saat surat 2 Korintus dituliskan, sedang dalam masalah yang sangat berat dalam berbagai macam penderitaan. Jangankan untuk membantu jemaat lain, mereka sendiri sebenarnya perlu dibantu dan sedang sangat repot dengan persoalan mereka sendiri. Tetapi apa yang dituliskan oleh Paulus sungguh peristiwa yang patut direnungkan dan direfleksikan dalam hidup kita sebagai umat beriman. Apa yang mereka lakukan? Ternyata jemaat ini punya hati yang murah hati dan semangat untuk membantu. Yang dibantu bukanlah jemaat yang lebih menderita. Justru yang dibantu adalah sebuah jemaat yang lebih besar, yaitu di Yerusalem. Bahkan ayat yang kita baca mengatakan bahwa meskipun mereka miskin tetapi sukacita mereka meluap. Miskin tetapi kaya dalam kemurahhatian. Itu mengingatkan kita juga pada janda miskin yang dengan sukacita memberikan persembahan 2 peser ke dalam peti persembahan. Tindakan bermurah hati melalui memberi ternyata memang sering melampaui logika kita. Mari kita refleksikan bahwa yang pertama-tama ada dalam diri jemaat Makedonia adalah ketulus hatian dan kasih kepada Yesus Kristus yang begitu besar. Karena itulah Tuhan berkenan pada mereka dan memberkati mereka sehingga mereka mampu mengumpulkan sejumlah dana yang kemudian mereka persembahkan untuk membantu Yerusalem. Bahkan sejumlah dana itu melampaui kemampuan mereka. Ya, Tuhan hendak memakai jemaat Makedonia untuk menjadi teladan bahwa bermurah hati bukan soal sejumlah uang, tetapi soal hati yang meluap dengan sukacita untuk menyaksikan sukacita kasih Kristus dan hati yang tulus untuk mengasihi sesama. Tuhan memberi pembelajaran dan memakai jemaat Makedonia bagi kita semua. Agar kita semua pun mampu menjadi umat Tuhan yang membuka mata jasmani maupun mata hati untuk saling menopang dan saling menolong satu dengan yang lain. Bukan soal jumlah, tetapi soal iman dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena memberi dengan ketulusan dan ikhlas dan penuh kasih, itulah kekhasan dari kasih Kristus. Tindakan yang tidak dapat diganti dengan apapun karena bernilai sangat tinggi. Tuhan memberkati. Amin.